Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun pada kesempatan yang agung dan mulia ini akan kita sampaikan tentang kiat-kiat agar sholat kita khusyuk. Begitu banyak pertanyaan demi pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana kiat usaha kita agar sholat yang kita lakukan bisa khusyuk. Sebelum hal ini kita sampaikan, apa pengertian khusyuk? Khusyuk dalam pengertian ada ketundukan, ada kepatuhan, ada kepasrahan. Dan secara syariah para ulama ahlu sunnah wal jamaah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan khusyuk ketika sholat yaitu ada ketundukan, ada kepatuhan, ada kepasrahan, ada sifat dan sikap merendahkan diri, bahkan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sembari begitu amat menunjukkan rasa fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khusyuk. Kalau kita mengambil satu gambaran dalam kehidupan kita, bagaimana keadaan orang yang khusyuk, kita bisa melihat orang yang sedang meminjam uang kepada saudaranya. Bagaimana keadaan orang yang sedang butuh sesuatu, dia datang kepada saudaranya ingin meminjam uang. Begitu khusyuknya dia di hadapan saudaranya dengan satu harapan, saudaranya dapat mengucurkan dana apa yang dia harapkan. Dia menghinakan diri, dia merendahkan diri. Dia sangat butuh dengan itu. Sampai-sampai ucapan demi ucapan ia lantunkan begitu indahnya. Sampai gerak-gerik badannya pun ia tunjukkan. Menunjukkan dia sungguh-sungguh. Dia menghadap kepada saudaranya agar apa yang dia butuhkan yaitu dikabulkan. Itulah gambaran kalau kita menginginkan gambaran orang yang khusyuk. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun terkait dengan sholat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sholat kita supaya khusyuk. Kiat-kiat atau usaha agar sholat kita bisa khusyuk. Yang pertama, hendaklah kita memperhatikan persiapan sebelum sholat. Apa yang kita persiapkan sebelum kita melaksanakan sholat agar sholat kita bisa khusyuk? Yaitu yang pertama, mengetahui, memahami, dan meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan atas syarat sahnya sholat. Ketika seseorang dia melaksanakan sholat dan yakin benar atas syarat sahnya sholat,
tanpa ada keraguan, maka insya Allah itu akan menunjang kekhusyuan sholat. Tapi sebaliknya, ketika seseorang dia melaksanakan sholat, tapi sebelumnya ada keraguan terhadap syarat sahnya sholat, maka ketika dia sholat pun akan terganggu kekhusyuannya. Termasuk di antara yaitu syarat sahnya sholat adalah telah masuk waktunya. Ini contoh. Termasuk niat, ini syarat sahnya sholat. Termasuk menghadap ke kiblat, ini termasuk syarat sahnya sholat. Menjaga aurat, termasuk menjaga kebersihan atau at-thaharah, ini semua termasuk bagian syarat sahnya sholat. Kita ambil satu contoh. Misalkan menghadap kiblat. Ini termasuk syarat sahnya sholat. Ketika seseorang hendak sholat dan sebelumnya dia ada keraguan, apakah sudah benar ini kiblat yang dia tuju, ada keraguan dalam hatinya, itu akan dapat menimbulkan ketidakkhusyuan dalam sholat. Tapi ketika sudah yakin benar bahwa ini benar-benar sudah menghadap ke kiblat, dia yakin betul tanpa ada keraguan, itu akan menunjang yaitu kekhusyuan sholat. Termasuk syarat sahnya sholat yang lain. Harus benar-benar diketahui, dipahami, dan diyakini tanpa ada keraguan. Ini yang pertama, sebelum melaksanakan sholat. Termasuk yang kedua, agar bisa kita khusyuk dalam sholat, sebelum sholat perhatikan, singkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Contoh, misalkan kita hendak pergi ke masjid melaksanakan sholat, sementara di rumah ada api kompor yang masih menyala, khawatir nanti ada terjadi sesuatu, maka lebih baik matikan itu api kompornya. Atau misalkan ketika kita hendak sholat, kemudian ada yang menyuguhkan makanan dan hati kita pun terganggu dengan adanya makanan itu, maka dianjurkan oleh Rasul lebih baik makan dulu. Sebab kalau dia paksakan untuk sholat sementara hatinya terganggu dengan adanya makanan tadi, bisa-bisa dia sholat ingat makan. Lebih baik makan dulu tapi masih ingat sholat. Ini untuk menjaga kekhusyuan. Termasuk banyak yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang melaksanakan sholat di masjid dengan membawa kendaraan. Terkadang kekhusyuan bisa terganggu dengan sebab dia memikirkan keamanan dan kenyamanan kendaraan. Maka hal ini tentunya kita harus bisa memprediksikan dan mengatasinya. Dengan cara apa? Mungkin dikunci dengan baik, bahkan membawa kunci tambahan yang lain, ditempatkan di tempat yang aman dan nyaman. Supaya apa? Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ada rasa tenang dalam hati ini. Dan itu tanda kekhusyuan. Ini yang kedua. Segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan ketika kita melaksanakan sholat, maka sebelumnya singkirkan semuanya. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum kita melaksanakan sholat agar khusyuk sholat kita adalah mencari tempat yang nyaman. Tempat yang jauh dari keramaian atau kebisingan. Dan tentunya itu adalah masjid. Ketika kita hendak melaksanakan sholat di rumah, maka begitu banyak gangguan di rumah. Tapi kalau kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka insya Allah itu akan menunjang kekhusyuan. Itu pun juga dijaga, yaitu keramaian dari anak-anak yang ada. Ini 3 hal yang perlu kita persiapkan. Tentunya masih banyak yang lain. Nah, adapun kiat yang perlu kita perhatikan saat ketika sholat, supaya sholat kita bisa khusyuk. Yang pertama adalah jauhkan diri dari perkara-perkara yang makruh dalam sholat. Agar apa? Bisa khusyuk. Contoh, ketika kita sudah melaksanakan sholat dengan diawali dengan takbiratul ihram, maka jaga diri
Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang makruh. Di antaranya adalah banyak gerakan tangan yang tidak ada faedah. Itu akan mengganggu kekhusyuan sholat kita. Termasuk di antaranya adalah banyak melirik kanan, melirik kiri. Apalagi memandang ke jauh depan atau bahkan memandang ke arah atas. Itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab itu lawan daripada kekhusyuan atau sesuatu yang bisa menyebabkan tidak khusyuk dalam sholat. Pandangan mata ketika kita sedang sholat diarahkan di tempat kita meletakkan, yaitu dahi untuk sujud. Itu akan membawa kepada kekhusyuan. Ini yang pertama. Jauhkan perkara-perkara yang makruh dalam sholat. Kemudian yang kedua, ketika atau saat sholat, maka hendaklah kita fokus, konsentrasi dengan apa yang kita baca atau dengan apa yang kita lakukan. Maka di sini kita dituntut untuk supaya memahami makna apa yang kita baca. Jangan sampai dalam lisan kita membaca Allahu Akbar, tapi hati kita karena tidak paham larinya kemana-mana. Maka antara ucapan, perbuatan, dan jiwa pikiran ini menyatu. Semua tertuju kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sesuai dengan apa yang kita baca. Maka memahami, mengerti maksud, arti daripada apa yang kita baca dalam sholat ini akan dapat memacu kita untuk bisa khusyuk dalam sholat. Dan yang terakhir, yang perlu kita pahami ketika atau saat sholat agar sholat kita bisa khusyuk, yaitu memiliki sikap mujahadah, bersungguh-sungguh. Maka dalam satu kaidah menyatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Bersungguh-sungguh dalam persiapan untuk melakukan sholat. Bersungguh-sungguh ketika atau saat dia melakukan sholat dengan ilmu pengetahuan yang ada dan juga usaha-usaha yang maksimal untuk bisa khusyuk. Maka insya Allah sholat kita pun akan bisa khusyuk. Ini 3 hal. Tentunya masih banyak yang lain. Mudah-mudahan 3 hal sebelum melaksanakan sholat dan 3 hal saat melakukan sholat ini bisa kita pahami dan bisa kita perhatikan, kita amalkan. Insya Allah sholat kita bisa khusyuk. Akhirnya mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, yaitu orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana yang beruntung? Yaitu orang beriman yang mereka sholat dan sholatnya khusyuk. Kalimat beruntung para ulama menjelaskan, mereka dijanjikan yaitu selamat dari siksa api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka yang akan diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Tentunya mereka orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Orang beriman yang mereka senantiasa menjaga sholatnya dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Aku qouli hada. Astaghfirullahaladzim. Li walakum walisairil muslimina min kulli dhanbi. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir